Gue nggak bercanda ya, tapi adegan yang paling banyak di take adalah semua adegannya Dul. Karena dia suka belibet. Gila. Acting menurut saya. Emang kayak gitu? Acting adalah Oke, kalau dimulai dari Perayaan Mati Rasanya dulu, sebenarnya lagunya itu udah gue sama Natania Karin ciptakan dari 2018. Itu kayak demo yang nggak pernah mau dirilis gitu. Terus ketika lagi proses lagi pre-production film Ketika Berhenti di Sini, nyokap gue sama Prilly tuh lagi agak kebingungan untuk soundtrack apa lagi ya yang bisa kita masukin ke film Ketika Berhenti di Sini untuk ngisi rolling creditnya lah gitu. Terus gue sempat ngasih denger nyokap gue demo lagu Perayaan Mati Rasa. Terus nyokap gue kayak, kenapa nggak lagu itu aja gitu. Tapi gue ngerasa gue tuh nggak akan pernah mau ngupload lagu Perayaan Mati Rasa lagi karena gue ngerasa gue tuh udah nggak di fase poetik itu lagi gitu loh. Kayak kalimat lirik-liriknya kan sebenarnya puitis banget kan. Bahkan gue kalau suruh recreate lirik-lirik Perayaan Mati Rasa lagi tuh udah nggak bisa gitu. Jadi gue ngerasa kayak jangan nggak usah. Tapi nyokap gue maksa, enggak, ini harus dirilis. Ya udahlah, akhirnya masuk ke film Ketika Berhenti di Sini. Terus ternyata animonya gede banget buat lagu itu. Ya udahlah, akhirnya dirilis. Setelah dirilis, alhamdulillah bisa tahun lalu tuh 2023 tuh hit 10 juta listener. Dan di tahun 2024 itu buset udah di remix sama jedak jeduk. Lagunya tuh udah kayak dalam berbagai bentuk dan format di media gitu loh. Jadi kayak emang gitulah. Jadi emang perjalanannya panjang sampai akhirnya di akhir tahun lalu gue ketemu sama Iqbal dan ngajak Iqbal untuk bikin film Perayaan Mati Rasa. Dan Iqbal sebagai karakter utamanya yaitu Ian, seorang anak pertama yang punya banyak permasalahan yang dia mungkin bisa bilang dia buat sendiri juga, dan masalah yang terjadi karena tekanan dan ekspektasi yang diberikan terhadap dia sebagai anak pertama gitu kira-kira. Ini debut gue pertama kali menjadi eksekutif produser dalam sebuah project film. Masih di dalam film yang gue mainin juga gitu ya. Dan pertama kalinya punya double role lah gitu di dalam sebuah produksi yang di depan layar juga di belakang layar. Enggak sih, gue ngerasa ketika sedang berada di dalam set gitu ya, berada di dalam dunia si karakternya, terus harus memang syuting, ya gue full on aktor mode aja sih. Kayak gue nggak bahas apa-apa juga tentang EP atau kayak punya keinginan ini atau itu, nggak ada sih. Jadi emang ya udah jadi aktor aja gitu. Tapi mungkin si EP ini role-nya mungkin lebih ke pra dan pasca kali ya. Mungkin lebih kayak menjadi teman diskusi juga buat Umay tentang bagaimana mungkin caranya mengkomunikasikan film ini supaya lebih dekat ke penonton. Apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk membuat tampilan atau mungkin kemasan promosinya Perayaan Mati Rasa ini juga lebih engaging, lebih interesting gitu-gitu. Jadi emang lebih jadi apa sih bahasanya kayak temen banter Umay aja sih. Kalau dia punya ide atau dia punya masukan atau dia punya keinsecurity-an apapun itu, maksudnya gue jadi teman yang untuk teman ngobrol lah gitu. Gue nangis mulu lagi kalau lihat scene yang Kan lumayan, kapan nangisnya? kan pas gue lagi misalkan lihat adegan ibu, lihat adegan bapak, lihat adegan Ian, lihat adegan gue. Wow, kayak bagus banget gitu. Nah, tapi lo ada nggak sebagai director juga main? Enggak. Gue jujur tuh ngerasa ya ketika ya kan kita udah ngelakuin forum group discussion, terus banyak yang suka sama dinamika antara Ian dan Uta, terus kayak gue nggak ngelihat lu kayak Umay di sini, maksudnya gue ngeliat Umay sebagai adik banget gitu. Gue jujur kayak
Karena pada saat proses syuting gue tuh bener-bener berusaha, udah deh kalau gue yang penting pemain lain dulu gitu loh. Gue bahkan gak memikirkan diri gue sendirinya gitu. Jadinya mungkin selama proses syuting gue lebih fokus terhadap menjadi sutradaranya gitu. Walaupun emang mau pecah pala gue sih ngejalanin 2 peran itu juga nih gara-gara orang satu ini. Tapi lu bagus banget jadi Uta, berarti lu emang mungkin emang udah berbakat jadi aktor, jadi lu mampu Karena menjalankan. dia emang aktor. Bener sih. Lu lupa gue aktor cilik. Bener juga. Aktor cilik naik daun. Wow. Wow. Iya, kalau gue banyak nangisnya sih mungkin. Gue sama Pak Reka, co-directornya, kita banyak kayak, karena kita berdua sama-sama cengeng banget, cengeng mampus gitu. Jadi kayak kadang suka kita tuh kelar take, tiap habis take kita pelukan tuh dalam apa ya? Dalam rasa haru yang kayak wah gila hasilnya alhamdulillah seapik ini gitu, diperankan oleh Iqbal, Bu Yunik, Devano, Dul Jailani, Randi Danista, Lukman Sardi, Dwi Sasono, dan Sada Triuda gitu. Dan Priscilla Jamain. Gue banyak kontemplasinya sih kayaknya ya. Banyak ketawanya kalau di dalam set, tapi kayaknya kalau di luar set lebih banyak kayak berusaha selalu mengerti si Ian ini gitu. Karena jujur si karakter Ian sama kehidupan pribadi gue ini jauh banget. Ian anak pertama, gue anak kedua. Ian juga punya mimpi yang membuat dia akhirnya bikin keputusan-keputusan yang mungkin kalau ditanya Iqbal nih gitu kayak, lo sepenuhnya setuju nggak sama apa yang Ian lakuin? Belum tentu jawabannya iya gitu. Ada beberapa keputusan Ian yang Iqbal juga mempertanyakan. Cuma bagaimana caranya di momen-momen nggak di dalam set ini gue terus bisa kayak yakin dan memahami kenapa Ian tuh menjadi Ian yang kayak gitu di skrip gitu loh. Berusaha bikin ini semua jadi masuk akal supaya karakternya memang bener-bener believable. Kayak keputusan yang dia ambil, action yang dia buat, konsekuensi yang harus dia tanggung. Gue jadi harus paham kayak, oh oke, kenapa dia kayak gini, kenapa dia kayak gini. Nah itu yang lebih banyak gue lakuin sih kalau di apa namanya luar set. Tapi kalau dalam setnya sih chill banget, fun, krunya fun, Umay menyenangkan, anak-anak bandnya juga seru. Jadi iya lagi. Jadi seru sih, banyak senang. Enggak, tapi gue sangat senang banget sama proses kreatifnya, terutama untuk ceritanya apalagi. Apa ya, ini tuh cerita yang lumayan deket banget sama kehidupan orang-orang di luar sana gitu loh. Menurut gue jadi kayak siapapun bisa nangis, siapapun bisa marah. Jadi kayak keren banget, terutama kalau gue kan di sini sebagai Ray, sebagai temennya Ian, sebagai anak band. Itu menarik banget sih, karena ternyata biasanya kan film-film yang lain tuh kita main band yang lip sync aja, tapi kita di sini main beneran gitu. Kayak kita ada proses workshopnya. Oh benar, dia nulis lagu nih. Segala macam. Jadi menarik banget sih ini film ini, lengkap gitu, semuanya ada. Jadi sebenarnya craftsmanship-nya tuh nggak terbatas sampai di format filmnya aja sih, nggak kayak ada musik director bikinin semua lagunya nih, mainin gitarnya, hafalin musiknya, liriknya gitu. Jadi emang kita benar-benar melalui proses. Lu suka musiknya gimana? Lu suka musiknya gimana? Lu sukanya gimana? Ayo ketemu di tengah. Nih lagunya kira-kira kayak gini. Mau lu apain gitu. Yeah. Terus mungkin juga yang bikin, kalau buat gue sendiri, gue nambahin dikit sih. Kalau buat gue sendiri yang agak berat ketika proses ngejalaninnya tuh adalah untuk ngebayangin situasi di mana gue sebagai Uta ya. Gue sebagai Uta harus ngebayangin di mana gue kehilangan orang tua gue gitu. Kayak itu ketakutan terbesar gue, yeah. ketakutan yang selalu menghantui gue setiap malam gitu. Dan kayak untuk ada di situasi itu, gue tuh bener-bener yang gue tuh susah tidur sepanjang proses syuting. Tidur gue gak nyaman lah intinya, karena tiap malam gue masih ada di mental state di mana Uta Antono, karakter yang gue mainin, anak kedua yang ngefans banget sama abangnya, tapi abangnya selalu jauh dari dia, itu membayangkan situasi di mana nggak punya orang tua lagi gitu. Jadi itu berat banget sih buat gue sendiri. Karena Iqbal dan Devano, kenapa tidak gitu. Nggak tahu gue kalau sama Iqbal karena emang sejak awal dan dari project sebelumnya kan gue juga udah main bareng sama dia, terus gue ngerasa nyambung sama dia, ngobrol sama dia, terus gue ngerasa kayak kita coba berkarya bareng yuk gitu dalam format film gitu. Sampai akhirnya kita mencari lah, kan di dalam filmnya juga ada bandnya juga, karena emang yang tadi disampaikan gue tuh pengen
mengeksplorasi ininya lah, tema-temanya gitu, bukan cuma soal one dimension, soal kehilangan orang tuanya doang, anak pertama, anak keduanya doang, gitu, family issue-nya doang gitu, tapi mimpi dan yang direpresentasikan oleh anak-anak band ini juga pengen gue kulik gitu. Dan ketika kita mencari siapa aja personil dari band ini, kita mesti mencari yang emang beneran bisa main musik, beneran bisa nyanyi gitu. Beneran, tapi aktor gitu. Siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Sal Sal Priadi? Benar. Siapa lagi kalau bukan Kunto Aji? ada momen-momen, maksudnya itu teknis banget lah ya. Ini kayaknya buat teman-teman kapan lagi mungkin kayak boring teknis, tapi ada momen-momen yang memang secara situasi dan set itu secara rekaman audionya nggak mungkin kalau harus bener-bener kayak live kayak lu nonton konser, terus konser itu direkam masukin YouTube gitu loh. Karena ada puluhan take di sana dan segala macam teknis-teknis yang berat. Boring lah kalau dijelasin sebenarnya, kayak intinya nggak mungkin untuk melakukan itu. Tapi si Fadlan ini menyiasatinya bersama Umay juga. Visinya Umay itu pengennya kan soalnya terdengar se-live mungkin, se-autentik mungkin, nggak pengen kayak lo rekaman studio yang rapih terus di lip syncin gitu loh. Jadi ada teknik-teknik yang mungkin Devana juga bisa cerita lebih detail, kayak mic yang digunakan dan segala macam yang membuat si perasaan live performance-nya ini tuh nggak akan hilang sih. Oh enggak, saya sangat berbudi pekerti baik, alhamdulillah. Enggak, dia nggak pernah marah sebagai director, dia pernah marah sebagai Uta. Dia nggak pernah marah sebagai director. Oh enggak, maksudnya itu kan soalnya high emotion. Oh iya benar. Good way kok. Kalau sebagai sutradara nggak pernah marah, semuanya, bahkan ketika ada turmoil pun ya dia tetap keep calm aja, very good under pressure, langsung kayak oke, solusinya apa dan lain-lain, which is very nice considering dia juga masih muda. Cuma mungkin karena udah kerja dari kecil kali, jadi punya mental illness yang akhirnya membuat dia nggak bisa mengeluarkan itu maybe. Tapi nggak, dia oke banget kalau under pressure. Marahnya justru pas lagi jadi karakter, pas lagi jadi Uta, ada momen-momen yang kayaknya emang beneran marahnya tuh sampai kebawa keluar, terus akhirnya sempat ada sedikit lah marah-marah gitu. Tapi malah justru bikin jadi on point gitu, performance-nya malah kayak bravo, gila. Jadi intinya gue kalau udah ngumpulin emosi mau take, gue tuh susah didistraksi lagi gitu. Terus pernah lagi ditacap terus gue udah. Terus tapi kelar itu gue minta maaf banget ya. Tadi gue sumpah kelepasan, demi Allah gue minta maaf gitu. Jadi emang ada beberapa, udah in banget soalnya. Karena emang karakter gue punya banyak amarah yang selama ini disimpan gitu. Iya. Jadi ketika emang harus dikeluarin kan gue harus berpikir dengan cara pandang karakter kan gitu. Kayak gitu. Gila. Gila. Emang kayak gitu? Acting adalah, gue tuh alhamdulillahnya gue ngerasa proses pengerjaan film panjang ketiga gue tuh adalah proses paling menyenangkan. Tapi buat gue yang menyenangkan tuh bukan cuma soal situasinya, karena nggak ada yang namanya, nggak ada hal yang ideal lah intinya. Kayak lu pasti akan selalu ketemu masalah, lu akan selalu ketemu hal-hal yang di luar nalar lu kadang-kadang gitu. Masalah selalu berdatangan, tapi bagaimana lu menanggapinya yang penting gitu kan. Jadi buat gue sebagai sutradara di film ketiga gue tuh sangat amat bisa, kayak ada satu problem gitu ya, yang harusnya kita syuting di kapal. Tadinya kapalnya itu nggak bisa kita pakai 1 hari sebelum mau syuting. Kapalnya tuh pindah karena ada acara kenegaraan di situ. Kapalnya gede banget gitu dan nggak bisa yang pindah asal pindah gitu. Pindah ada izinnya, ada suratnya apa semua segala macam. Itu gue nangis doang bentar, terus habis itu mikir kayak gimana ya? Oke, pelan-pelan dulu. Bisa aja gue marah-marah gitu, bisa gue apalah semua segala macam karena udah ada tanda tangan, udah ada kontrak bla bla bla. Tapi gue udah ikhlas aja gitu. Benar-benar ikhlas ngejalanin proses syutingnya dan malah dikasih kemudahan, akhirnya malah dikasih yang hal-hal yang lebih bagus, lebih indah gitu dari apa yang gue bayangin akhirnya gitu. Jadi sebenarnya ketika proses pengerjaan film ketiga ini, di luar filmnya emang mungkin banyak emosi, banyak nangis-nangis, banyak marah-marah gitu. Tapi sebenarnya proses pengerjaannya sangat fun dan menyenangkan banget sih. Kita bahkan kayak seminggu sekali tuh selalu ada kostum party tolol-tololan gitu. Jadi kayak semua kru itu datang pakai baju paling unik dengan tema
Jadi misalkan di satu hari kita pakai baju aparatur negara, terus ada yang pakai baju adat, ada yang pakai baju apa. Ntar yang best kostum dapat hadiah dari teman-teman gitu. Jadi ya itu sih emang proses syutingnya menyenangkan banget justru. Ketika skalanya semakin besar pasti obstacle-nya akan semakin besar juga gitu kan. Kayak harinya makin banyak, elemennya semakin banyak ya pasti perintilannya makin banyak gitu. Tapi buat gue ya itu yang tadi gue bilang sih, kayak gimana lu sebagai leader bisa keluar dari situasi itu tuh bukan dengan emosi dan teriak-teriak aja kali ya gitu, bukan marah-marah doang, tapi ya coba cari solusinya aja, karena marah-marah nggak akan nyelesain masalah, karena panik nggak akan nyelesain masalah. Tapi menangis menyelesaikan sedikit permasalahan di batin, tapi habis itu cari solusinya gitu. Kami beruntung banget di provide sama teman-teman dari Sinemaku, acting coachnya Pak Rukman Rosadi. Karena buat kami Pak Rukman itu tidak hanya mendikte dan menjelaskan scene by scene itu seperti apa gitu ya, tapi lebih dari itu Pak Rukman mampu untuk membukakan pikiran kami masing-masing sebagai seorang aktor, sebagai seorang individu, untuk benar-benar mempersiapkan diri untuk masuk dari satu karakter ke karakter yang lain gitu. Jadi benar-benar mematangkan kita secara fisik dan batin untuk siap menerima karakter baru yang masuk, terutama karakter yang akan kita mainkan kemarin gitu di perayaan Mati Rasa, sehingga ketika kita mau ada improvisasi atau ketika mungkin ada kendala teknis yang berubah nih antara apa yang udah direadingin sama apa yang terjadi di lapangan, kita tuh udah siap gitu untuk benar-benar menyelesaikan masalah-masalah itu, karena udah diberikan bekal yang cukup sehingga kita udah benar-benar menumbuh sama si karakter-karakter ini. Untuk gimana cara stay fokusnya di dalam pikiran yang sedang dialami oleh karakter, dibantu banget sih sama teman-teman kru, sama teman-teman pemain yang lain. Begitu udah mulai adegan-adegan yang sekiranya harus fokus nih, ya semuanya udah silent, HP-nya mati, semuanya udah benar-benar ngasih ruang buat teman-teman pemain untuk masuk ke dalam ininya gitu. Nggak yang kayak bercanda-bercanda tiba-tiba gitu, enggak sih. Sangat-sangat profesional. Kalau Ray itu karena mungkin ngeband vokalis, terus genrenya bukan Devano banget, itu mungkin yang jadi paling berat di antara proses yang lainnya gitu. Justru malah menurut gue yang paling berat tuh pas bermusiknya lagi gitu kayak. Soalnya dari Umay ada option untuk bisa ngerubah vokal suara segala macam jadi lebih raspy. Pokoknya hal-hal yang bau-baunya rock banget. Kalau gue kan Devano tuh pop komersial aja yang manis gitu, akustik. Tapi ini tuh jadi sesuatu yang baru dan berat, musiknya musik berat segala macam, dan gue harus bisa masuk ke dalam situ tuh lumayan. Jadi Umay ini seru banget sih. Soalnya itu gue belajar sampai sekarang jadinya. Oh iya. Jadi Umay tuh ngirimin di WhatsApp ini nih ada vokal coach di TikTok yang ngajarin suara serak-serak gitu, raspy. Akhirnya gue sampai sekarang gue tontonin terus tuh pernafasannya. Oh iya. Biar suara gue tetap jadi serak terus. Karena beda banget sih suara, maksudnya kalau dengerin project solonya Devano sama Devano sebagai Ray di band Midnight Serenade ini dari film Perayaan Mati Rasa, kayak beda orang coy. Gue jujur lumayan ini sih, kalau gue ada problemnya kalau soal kayak itu, karena menurut gue ini gue komunikasi sama Pak Rosa, terutama tentang bagaimana caranya memainkan alat musik. Karena buat gue kalau udah urusannya sama main alat musik, ada bentuk-bentuk cara megang gitar itu yang ya lu udah terbiasa men. Sebagai seorang musisi, lu megangnya udah pasti begitu. Nge-grip chordnya dan lain-lain. Jari yang digunakan, cara nge-strummingnya, itu tuh udah menubuh gitu sebagai Iqbal ataupun sebagai Devano. Nah gimana caranya begitu lagi memainkan karakter lain yang juga memainkan instrumen, itu bisa dengan bentuk yang berbeda sehingga itu tidak terlihat seperti Devano yang memainkan atau seperti Iqbal yang memainkan. Jadi itu salah satu challenge juga sih kalau buat gue pribadi, ketika megang bass sebagai Ian harus berbeda dengan memegang bass sebagai Iqbal. Jadi mencoba untuk explore aja kira-kira kalau yang Iqbal banget tuh gimana sih selama ini yang gue nggak pernah ngeh juga sebenarnya, gue main-main aja kan gitu.
oh ternyata gue tuh kayak gini, oh badan gue tuh segini, oh kaki gue gini, oh tangan gue tuh gripnya segini, oh ini tuh di sini. Semakin gue mengenali bagaimana Iqbal itu bermain bass, maka juga semakin mudah gue untuk mendesain seperti apa Ian itu bermain. Karena gue jadi tahu, oh kalau yang kayak gini tuh Iqbal banget, maka jangan yang kayak gini, cari yang kayak gitu dan seterusnya gitu. Jadi ada tuh problem itu banget karena adanya kesamaan profesi gitu kali ya antara si Ian dan Iqbal gitu. Setuju banget gue. Gue lebih ke ngaca sih sejujurnya. Karena gue jadi kayak, oh gue tuh naruh bassnya segini. Oh gue tuh kalau nge-picking gue udah biasanya di sini. Kan itu kan nggak pernah gue sadarin ya. Maksudnya kalau main rekaman ya main aja gitu, nggak pernah sadar bentuknya. Tapi akhirnya gara-gara Parosa workshop apa segala macem baru kayak, oh kalau biasa gue di sini ya mungkin sekarang gue di sini. Tadinya bassnya di sini mungkin lebih di bawah. Sesuatu yang memang pastinya jadi nggak nyaman sih. Karena bukan lo kan gitu. Ini tanpa bermaksud narsis ya, tapi menurut gue ini menariknya Perayaan Mati Rasa sih, karena kayak kapan terakhir kita punya film yang emang heavy on music juga gitu, dan kayak emang musiknya tuh bener-bener dipikirin juga, karena emang kita mikirin musiknya tuh detail banget, dan emang kita punya referensi yang banyak juga untuk musiknya juga gitu. Mungkin dari awal ngobrol sama Iqbal kayak pengen bikin film kayak mungkin zaman dulu ada film Garasi gitu yang kayak sampai hari ini tanpa filmnya pun lagunya juga masih ada yang dengerin gitu, dan emang jadi sesuatu yang merepresentasikan zamannya gitu. Dan ya semoga Perayaan Mati Rasa juga bisa menjadi bagian dari zaman ini. Amin. Ini gue nggak bercanda ya, tapi adegan yang paling banyak di take adalah semua adegannya Dul. Karena dia suka belibet. Bener nggak? Emang ya? Iya. Take-nya dia kan banyak banget yang audisi resonate. Itu Audisi iya. resonate. Nggak, sebenarnya lama, cuma kebetulan banget waktu pas lagi take adegan itu gue sakit perut. Jadi kayak harus dipercepat, dan ternyata akhirnya bisa cepet ya. Itu ya pas Itu lagi. adegan opening Gimana kalau itu. kita Resonate Fest? Oh iya. Terus gue sakit perut banget, gue kayak guys gue nggak kuat. Aduh tapi ini lampunya udah di setup, ya udah ayo take sekarang gue bilang. Terus ya udah take, terus nggak lama terus kayaknya bisa deh. Iya, ada momen lu emang lagi kebelet banget. gitu gue Terus si Dulnya Terus Dul minta maaf semua. Tapi dia Dul Jailani. lupa gue, tapi ya mungkin itu. Halo semuanya, kami dari Cast Film. Perayaan Mati Rasa. Jangan lupa saksikan film Perayaan Mati Rasa mulai tanggal 29 Januari 2025 di bioskop kesayangan kalian dan Yes. mantan-mantan kalian. Wah, film untuk semua keluarga, anak dan orang tua. Jangan lupa sekali lagi ya untuk nonton film Perayaan Mati Rasa mulai tanggal 29 Januari 2025 karena kalau bukan sekarang Kapan lagi?